Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vina Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistika Ekonomi 2, yaitu probabilitas. Nah, sebelum lebih dalam untuk mempelajari apa sih probabilitas, nah kita di sini harus tahu teori dari probabilitas terlebih dahulu. Probabilitas yaitu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang terjadi di masa mendatang atau peluang suatu kejadian. Nah, probabilitas ini tuh dinyatakan 0 sampai dengan 1 dalam bentuk persen atau bisa ditulis dengan PA atau peluang A lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Yang berarti PA atau peluang A sama dengan 0 berarti kejadian A itu tidak terjadi. Apabila PA sama dengan 1, berarti kejadian A pasti terjadi. Nah, manfaat probabilitas apa sih? Manfaatnya yaitu decision making, apa yang harus dilakukan atau dipilih, karena ketidakpastian dan informasi yang tidak sempurna. Selanjutnya ada percobaan. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbul minimal 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Selanjutnya ada hasil atau outcome, yaitu suatu hasil dari sebuah percobaan. Selanjutnya ada peristiwa atau event, yang artinya kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Nah, di sini ada contoh yaitu untuk percobaan ada pertandingan sepak bola Indonesia versus Arab. Ada hasil yaitu ada 3 kemungkinan, Indonesia menang, Indonesia kalah, seri atau Indonesia tidak kalah dan tidak menang. Nah, peristiwa yang terjadi di sini yaitu Indonesia kalah. Selanjutnya kita mempelajari pendekatan probabilitas. Di sini ada 3 pendekatan probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik yang artinya setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Contohnya, percobaan melempar uang koin. Nah, hasilnya kan akan muncul gambar atau angka. Probabilitasnya berarti 1/2. Kemudian ada pendekatan relatif, yang artinya probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Contohnya, dari 12 bulan, terdapat 10 bulan inflasi dan 2 bulan deflasi. Nah, sehingga probabilitas terjadi inflasi 10/12 atau sama dengan 0,83 atau 83%, dan probabilitas terjadi deflasi 2/12 sama dengan 0,17 atau 17%. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif, yang artinya probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contohnya, menurut pengamat ekonomi, Indonesia tidak akan mengalami krisis karena fondasi ekonomi yang sangat kuat. Selanjutnya ada konsep dasar dalam probabilitas. Nah, di sini konsep dasarnya ada 2, yaitu kita harus tahu kombinasi sama harus tahu permutasi. Nah, untuk kombinasi sendiri itu memiliki arti pemilihan terhadap objek sejumlah N yang tiap kali diambil sebanyak R tanpa memperhatikan tata susunannya. Kombinasi itu tanpa memperhatikan tata susunannya. Yang rumusnya NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N min R faktorial. Nah, jadi N faktorial itu pembilangnya, untuk penyebutnya R faktorial dikali N min R faktorial. Untuk permutasi yaitu penyusunan objek sejumlah N tiap kali diambil sejumlah R dengan memperhatikan posisinya atau tata susunannya. Dengan rumus NPR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial.
Jadi untuk permutasi, membilangnya itu n faktorial, untuk penyebutnya n min r faktorial. Ingat, kombinasi itu tanpa memperhatikan tata susunannya, kalau permutasi itu dengan memperhatikan posisi atau tata susunannya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal untuk kombinasi dan permutasi. Di sini kombinasi, contoh soalnya, dalam suatu pertemuan ada 10 orang yang belum saling kenal. Agar saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita menggunakan kombinasi, karena tadi kan kombinasi tidak memperhatikan tata susunannya. Jadi, penyelesaiannya 10C2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 10 min 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial 8 faktorial. Dan selanjutnya. Untuk permutasi, soalnya ada berapa susunan yang mungkin dari 3 bank apabila tiap susunan terdiri dari 2 bank. Penyelesaiannya 3P2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 min 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial sama dengan 1. Jadi sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita memasuki distribusi probabilitas. Di sini kita harus tahu dulu apa sih distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas yaitu susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa yang merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Di sini distribusi probabilitas tuh dibagi 5 macam. Ada distribusi binomial, ada distribusi hipergeometrik, ada distribusi Poisson, distribusi multinomial, dan distribusi normal. Yang pertama kita akan bahas distribusi binomial. Distribusi binomial itu dicetuskan pertama kali oleh Jacob Bernoulli dengan ciri-ciri yang pertama, setiap percobaan menghasilkan 2 kejadian. Probabilitas suatu kejadian sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadiannya, di mana P peluang sukses dan PQ peluang gagal. Dengan ketentuannya, PP peluang sukses tambah PQ peluang gagal itu harus sama dengan 1, atau PP tambah PQ sama dengan 1. Selanjutnya, ciri-cirinya, suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Selanjutnya, data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Di sini distribusi binomial mempunyai rumus PR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N min R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N min R. Dengan keterangan PR itu nilai probabilitas binomialnya, untuk P probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, R banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk seluruh percobaan, N jumlah total percobaan, Q probabilitas gagal suatu kejadian. Selanjutnya kita akan membahas distribusi multinomial. Nah, distribusi multinomial ini merupakan perluasan dari distribusi binomial. Misalkan ya, sebuah eksperimen menghasilkan peristiwa E1, E2 sampai dengan EK dengan peluang N1 sama dengan PE1, N2 sama dengan PE2 sampai seterusnya sampai NK sama dengan PEK. Dengan N1 tambah N2 tambah sampai dengan NK sama dengan 1. Nah, pada percobaan sebanyak N kali, maka peluang akan terdapat X1 peristiwa E1, X2 peristiwa E2, XK peristiwa EK. Di antara N, maka rumusnya adalah P X1, X2 sampai dengan XK sama dengan N besar faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial, sampai dengan XK faktorial, sampai sebanyaknya X. Dikali NX1, 1,
NX22 sampai dengan NXKK. Selanjutnya ada distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi hipergeometrik ini memiliki ciri-ciri. Hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaannya. Nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan, yaitu probabilitasnya berbeda. Selanjutnya, percobaan tidak bersifat independen atau percobaan tanpa pengembalian. Di sini rumus untuk distribusi hipergeometrik yaitu PR sama dengan CSR dikali Cn min S, N min R dibagi Cn besar N. Dengan keterangan PR itu probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses. N besar yaitu jumlah populasinya. S besar jumlah sukses dalam populasi. R kecil jumlah sukses yang menjadi perhatiannya. N kecil jumlah sampel dari populasi. C yaitu kombinasi. Selanjutnya ada distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini itu dicetuskan oleh Simon Poisson yang memiliki ciri-ciri hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaannya, jumlah populasi sangat besar sehingga probabilitas kemungkinan suksesnya itu dalam setiap percobaan sangat kecil untuk N di atas 50. Berarti nilai PP berarti nilai peluang sukses sangat kecil. Selanjutnya, ciri-cirinya antar percobaan bersifat independen. Untuk distribusi Poisson itu memiliki rumus Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial dengan keterangan Px yaitu nilai probabilitas distribusi Poisson, mu yaitu rata-rata hitung dari jumlah nilai sukses. Dengan rumus mu sama dengan N dikali P. E yaitu bilangan konstan. Nah, bilangan konstan ini bilangan tetap, sudah dari ketetapannya, sudah dari ketentuannya. 2,71828. X yaitu jumlah nilai sukses, P probabilitas sukses suatu kejadian. Selanjutnya ada distribusi normal. Nah, distribusi normal ini tuh memiliki karakteristik. Yang pertama itu kurva berbentuk genta atau lonceng dan simetris. Kurva mempunyai satu puncak di mana mu sama dengan median sama dengan modus. Atau rata-rata hitung yaitu mu sama dengan median sama dengan modus. Selanjutnya, kurva bersifat asimptotis, yaitu ekor kurva mendekati 0, namun tidak pernah 0. Selanjutnya, besar nilai probabilitas sangat dipengaruhi oleh mu dan standar deviasi. Nah, rumus lambang ini yaitu standar deviasi. Untuk mu ini yaitu rata-rata hitung. Ada keterangannya rata-rata hitung dan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, standar deviasi itu bisa disebut juga simpangan baku. Selanjutnya, ciri-cirinya, jenis kurva itu normal, yaitu bentuk kurva tergantung dari nilai mu, tergantung dari rata-rata hitung, juga tergantung dari standar deviasi. Ini merupakan kurvanya. Nah, selanjutnya ada distribusi normal baku. Distribusi normal baku yaitu bentuk khusus dari distribusi normal yang memiliki ciri-ciri nilai tengah kurva mu sama dengan 0 dan nilai standar deviasinya yaitu sama dengan 1. Untuk rumus transformasi dari nilai X ke Z, yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi dengan keterangan Z itu merupakan skor Z atau nilai normal baku. X yaitu nilai suatu pengamatan atau pengukuran, mu yaitu nilai rata-rata hitung, standar deviasi ya standar deviasi dengan lambang seperti ini. Data tersebar di antara nilai tengah dan standar deviasi yaitu 68,26%.
antara mu kurang lebih 1 standar deviasi, 95,44% antara mu kurang lebih 2 standar deviasi, dan 99,74% berada pada kisaran mu kurang lebih 3 standar deviasi. Nah, selanjutnya pendekatan normal versus binomial. Pendekatan normal dapat digunakan untuk pendekatan binomial. Nah, pendekatan normal di sini itu bisa juga digunakan untuk pendekatan binomial, tapi ada syaratnya, dengan syarat jumlah pengamatan relatif besar. Sehingga nilai mu sama dengan N dikali P atau N dikali 1 min P dapat lebih besar dari 5, di mana N sama dengan jumlah data. P adalah probabilitas sukses. Yang kedua, syaratnya memenuhi ciri-ciri distribusi binomial. Untuk rumus nilai normal untuk pendekatan binomial, yaitu Z sama dengan X dikurangi NP dibagi akar dari NPQ. Nah, untuk akarnya itu sampai Q ya, bukan sampai N saja, tapi akar sampai Q. Berarti itu NPQ itu semuanya di akar. Faktor koreksi diperlukan dengan menambah atau mengurangi 0,5 terhadap nilai X. Selanjutnya, penggunaan tabel kurva normal. Nah, untuk distribusi normal ini di sini ada tabelnya, yaitu pertama menghitung nilai P, Z lebih dari 0 kurang dari 2,13. Nah, langkah-langkahnya gimana? 2,13, kan di sini kan 2,13, Z kan kurang dari 13, berarti 2,13 sama dengan kita jabarkan 2,1 tambah 0,03. Nah, pada tabel dicari tuh 2,1 pada kolom Z, kolom paling kiri, dan 0,03 pada baris pertama, baris paling atas. Selanjutnya, pertemuan baris 2,1 dan 0,03 merupakan nilai Z dari P, Z lebih dari 0 kurang dari 2,13, yaitu 0,4834. Jadi nilai Z dari P dari P Z lebih dari 0 kurang dari 2,13, yaitu nilainya ini 0,4834. Ini merupakan tabel untuk distribusi normal yang tadi sudah dijelaskan. Ini distribusi normal ini menggunakan tabel seperti ini. Dengan tadi yang sudah disebutkan langkah-langkahnya, kita bisa mencari menggunakan tabel ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.